Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News dan kita masih terhubung dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak. Ya, Bang, melanjutkan tadi persoalan mengenai 200 juta milik Brigadir Yosua yang hilang. Apakah keluarga mengetahui ini merupakan uang pribadi dari Brigadir Yosua, tapi sempat beredar kabar juga mengenai uang hasil kejahatan. Bagaimana menurut pendapat Abang? Sepengetahuan keluarga, karena ada di rekening daripada almarhum, bisa saja itu adalah uangnya almarhum, karena dia kan sudah kurang lebih 10 tahun bekerja sebagai anggota Polri ya. Dan dia Betul. kan sudah juga merencanakan perkawinan selama 8 tahun berpacaran. Bisa saja dia selama ini menabung untuk tujuan nanti supaya ada uangnya untuk melamar kekasihnya. Karena kami orang Batak itu kan kalau menikah biayanya biasanya cukup besar, karena harus melakukan ritual adat selain daripada melakukan perkawinan secara undang-undang menurut agamanya. Kemudian ada ritual adat juga kan begitu, selain juga mencatatkan ke kantor catatan sipil. Dan untuk pernikahan adat itu memang bisa menghabiskan uang juga sampai dengan uang seperti itu. Atau bisa juga dia menabung misalnya untuk keperluan misalnya mencicil rumah kan begitu. Jadi ya sementara kita pahami itu adalah uangnya almarhum karena berada di rekening almarhum. Tetapi tidak terkukup juga kemungkinan misalnya itu adalah uang dana taktis misalnya untuk keperluan pimpinannya misalnya ditaruh di situ. Tetapi kan cara mengambilnya tidak harus begitu dong. Kan karena telah terjadi kematian, yaitu kematian almarhum, maka kematian adalah mengakibatkan pewarisan. Maka yang berhak atas barang-barang milik almarhum adalah ahli warisnya, kecuali bisa dibuktikan lain berdasarkan putusan pengadilan kan begitu. Berarti raibnya ke tersangka kan saat ini ada 5 tersangka. Ke rekening tersangka yang mana, Bang? Ke rekening tersangka RR diduga atas perintah tersangka FS gitu. Tetap atas perintah dari Irjen Verdi FS. Sambo. Baik. Karena uang apa itu pengambilan secara paksa ATM, kemudian buku tabungan, demikian juga handphone dan laptop merek Asus itu kan ketika diduga terjadi penyiksaan terhadap almarhum sehingga mereka bisa menguasai PIN daripada apa itu atau password daripada handphonenya, apa itu, kemudian banknya, kemudian demikian juga dengan laptopnya kan begitu. Baik, sebelumnya Bapak dari almarhum Yosua juga sempat menyebutkan kepada wartawan mengenai uang 67 juta rupiah. Itu merupakan uang Yosua juga kah dan sudah diterima oleh keluarga? Jadi memang setelah terjadi apa itu pembunuhan dan kemudian saya menjadi pengacaranya, waktu itu kita kan mempersoalkan kemana barang-barang daripada almarhum atau properti miliknya. Nah, tanpa koordinasi dengan saya, ada seorang atau beberapa orang polisi dari Jakarta pergi ke Sungai Bahar untuk menyerahkan barang-barang milik atau diduga milik daripada almarhum. Di antaranya ada uang 62 juta rupiah katanya. Tapi uang 62 juta ini tidak ada penjelasan apakah ini hak-hak dia sebagai Polri, kemudian karena dia meninggal dalam tugas, misalnya ada pemberian hak dari instansi kepolisian, atau memang uangnya yang ada di dalam rekeningnya, atau uang yang ada di dalam kamar tempat tidurnya, tidak ada penjelasan. Dia hanya dibikin di situ rincian bahwa itu adalah uang milik daripada almarhum saja tanpa penjelasan. Biasanya kan kalau anggota Polri itu meninggal kan ada hak-hak dia sebagai anggota Polri kan begitu. Berarti belum ada penjelasan dari Polri mengenai uang tersebut ke pihak keluarga Yosua? Belum, malah ada beberapa barang properti daripada almarhum yang belum kelihatan, dipertanyakan oleh pada keluarga, dalam hal ini oleh klien kami, masih dalam pencarian, dan itu dibuat di dalam daftar apa namanya itu usulan supaya dicari oleh polisi yang datang ke Sungai Bahar. Dan ajaibnya juga ada sepatu, demikian juga ada sendal, di mana sepatu dan sendal itu adalah terekam dipakai oleh almarhum ketika ada CCTV yang beredar di beberapa media yang katanya itu CCTV perjalanan mereka pulang tanggal 8
Juli 2022 sampai di rumah itu. Di dalam CCTV itu di menit 15.49 almarhum kan di menit yang sama memakai sepatu, tetapi ketika dia dekat pintu di menit yang sama memakai sendal. Nah, sepatu dan sendal itu ada di Sungai Bahar diantarkan oleh polisi tersebut. Sedangkan seharusnya karena dia dibantai atau dibunuh dengan berdarah-darah, seharusnya sepatu dan sendal itu menjadi barang bukti dan juga harusnya ada darah di sana dan atau ceceran darah kan begitu. Tetapi yang menarik di dalam CCTV itu selain ada dua peran diperankan dalam menit yang sama yaitu menit 15.49, saya mengamati CCTV-nya itu juga sudah berulang kali saya katakan itu adalah diduga editan. Ada CCTV tertanggal 7 Juli 2022, ada juga yang tertanggal 8 Juli digabungkan begitu. Jadi ada semacam potongan-potongan yang dicoba disatukan begitu. Jadi di sini ketidakcermatan daripada pihak penyidik dan atau yang menyuguhkan CCTV itu. Kalau itu memang diduga barang bukti dan ternyata itu kan CCTV pernah dirilis oleh Komnas HAM maupun Kompolnas dan dianggap itu sebagai bukti. Nah, itu saya tolak dan saya katakan anak saya yang masih kecil umur 10 tahun, 9-10 tahun bisa membuat editan-editan seperti itu. Nah, akhirnya mereka tidak terus lagi mengulang-ulangi itu kan begitu. Baik, Bang Kamarudin, mengenai Putri Chandrawati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun belum ditangkap, reaksi dari keluarga sendiri bagaimana? Belum lagi waktu itu digadang-gadang juga pihak keluarga akan tetap membuat laporan palsu terkait dari laporan Putri Chandrawati. Jadi sebenarnya saya secara pribadi demikian juga keluarga tidak ada niat tadinya untuk menjebloskan Ibu Putri Chandrawati karena selama ini keluarga kan selalu mendapat informasi bahwa Ibu Chandrawati ini baik, Pak Perdisambo juga baik kan begitu informasi yang masuk kepada keluarga kecuali kepada kekasih ya. Nah, tetapi karena pengacara daripada Ibu Putri yang bernama Pak Tra Mjen tiap hari bersama pengacara lainnya menyebar hoax ke sejumlah orang atau ke sejumlah media sehingga dikonsumsi oleh publik, maka saya sudah memperingatkan supaya saya bisa bertemu dengan Ibu Putri supaya saya mendengar curahan hatinya apa yang saja yang dilihat dan dialami pada saat peristiwa tragedi pembantaian itu. Tetapi beliau kan tidak mau merespon. Tetapi di sisi lain kita mendengar berita bahwa dia melakukan dugaan percobaan penyuapan atau penyuapan, bahkan memberi uang kepada kepada ajudan-ajudannya untuk mempengaruhi supaya tidak memberikan informasi yang benar. Demikian juga misalnya LPSK juga mengaku telah disodori dengan 2 amplop ya, yang diduga isinya juga uang atau bukan merupakan bagian daripada berkas. Demikian juga kalau kita lihat semangatnya Pak Bendi Mamoto dari Kompolnas, seolah-olah dia adalah melihat semua peristiwa itu. Demikian juga Komnas Perempuan yang begitu gigih, begitu yakin mengatakan bahwa Ibu Putri ini adalah korban padahal dia pelaku itu. Jadi saya menghadap Kabar Reskrim sama Dirtipideksus dan Dirtipidum, tolong ini dijadikan tersangka karena saya sudah peringatkan dia untuk sadar dan bertobat, tetapi pengacaranya terus-menerus mengatakan terjadi kekerasan seksual, terjadi pemerkosaan dan sebagainya dengan mengatakan bahwa dia adalah lulusan daripada International Essex University sehingga otak dia penuh dengan seks terus yang disebar ke masyarakat. Maka harus ada treatment hukum untuk menghukum orang-orang seperti ini, jangan sampai hukum kita dipermainkan kan begitu. Nah, kemudian waktu itu Bapak Kabar Reskrim bertanya kepada saya, demikian juga Dirtipidum, bagaimana anaknya ada di bawah umur kalau dua-duanya nanti suami istri menjadi tersangka dan ditahan. Saya katakan anak harus dilindungi karena mereka bukan dari bagian daripada kejahatan itu. Jadi saya menawarkan diri untuk mengadopsi secara tulus dan saya berjanji akan mengirim sekolah sampai sekolah yang paling tinggi ke tahap doktoral kalau anak itu mau kan begitu. Tapi jangan sampai misalnya gara-gara alasan anak di bawah umur hukum kita jadi dipandang lemah atau bisa dipermainkan. Nah, demikian juga misalnya dengan pengacaranya juga kan tentu harus bisa diproses juga. Sekalipun misalnya berdasarkan Undang-Undang 18/2003 tentang advokat memiliki hak imunitas atau tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata berdasarkan pasal 16
Tetapi kalau dia tidak beritikat baik, tentu hak imunitas itu tidak berlaku, karena saya sudah mensomasi dan memperingatkan, tetapi terus-menerus mereka menyebar hoax. Dan pada akhirnya di Kompas TV ketika diwawancarai oleh Ibu Rosi, dia mengakui dia kena prank. Nah, kenapa bisa pengacara Baik. kena prank? Kan begitu kira-kira, Jadi Mbak sempat Rifana. ada beberapa kejanggalan juga. Lalu mengenai Ada. berkas, ada 4 berkas tersangka yang sudah diserahkan Barreskrim ke Kejagung. Harapan dari pihak keluarga sendiri bagaimana, Bang? Baik, harapan kita tersangkanya tidak cukup hanya 4 atau 5, tetapi seluruh pelaku yang terlibat harus dijadikan tersangka dan ditindak secara hukum. Terutama para pejabat Polri yang mereka menyadari perbuatannya tetapi sengaja melakukan kejahatan, yaitu menghalang-halangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, atau menyembunyikan atau menyimpan barang bukti, yaitu disebut dengan obstruction of justice, padahal mereka adalah aparatur penegak hukum. Maka mereka itu justru harus dihukum lebih berat daripada apa yang lainnya, kan begitu, karena ini sudah melibatkan institusi, baik institusi Polri, Kompolnas, Komnas Perempuan, LPSK maupun Komnas HAM. Jadi tidak bisa dimaafkan perbuatan mereka itu, karena ini sudah merupakan kejahatan pemerintah atau government crime, dan juga kejahatan organisasi-organisasi pemerintah atau organized crime gitu. Baik, terima kasih banyak Bang Baik, Kamarudin ya. Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua atas informasi terbaru terkait pengungkapan penembakan Brigadir Yosua. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, breaking news akan segera kembali usai jeda.